Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Meninggalkan Al-Quranul Karim, meninggalkan sunnah Nabi SAW, dalalun mubin, kesesatan yang nyata. Hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di zaman di mana kita hidup dengan berbagai macam fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Keumuman manusia berada di antara ifrat dan tafrid. Ifrat, tafrid, sikap melampaui batas, berlebihan. Dari satu sisi sikap yang meremehkan dan merendahkan Islam, merendahkan syariat. Sementara keumuman manusia, bahkan kaum muslimin, mereka bingung untuk melihat mana yang hak. Karena yang dimunculkan, kalau dalam istilah di zaman kita sekarang, yang diviralkan, yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita sekarang, dua kelompok ini. Kalau bukan ifrat, tafrid. Satu kelompok yang menampakkan bahwa mereka membela Islam, mereka memperjuangkan Islam, mereka memperjuangkan khilafah, mereka memperjuangkan syariat Islam. Itu bahasa mereka. Ya. Secara zahir mereka seakan-akan mengajak manusia untuk kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun setelah kita mengamati, setelah kita memperhatikan, ternyata sikap-sikap mereka, pandangan-pandangan dan pemahaman mereka terhadap Islam, banyak terjadi penyimpangan di dalamnya. Ya. Dalam anggapan sebagian mereka bahwa tidak sah yang namanya pemerintahan kalau bukan dalam bentuk khilafah. Jadi harus khilafah. Ya. Khilafah yang menyatukan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Maka masing-masing mereka berupaya untuk menegakkan ini dengan cara-cara yang batil tentunya. Ahlus sunnah, kaum muslimin tidak mengingkari khilafah, namun caranya, ya, metodenya, at-turuq al-musilatu ilaiha, jalur-jalur yang mengantarkan kepada khilafah itu. Apakah cara mereka benar? Apakah metode mereka benar? Nah, ini yang menjadi masalah. Yang digaungkan adalah penerapan syariat Islam. Maka muncullah berbagai macam kelompok seperti ISIS. Kalau dalam bahasa Arab, Daesh. Ya. Mereka juga mengajak umat untuk menegakkan khilafah Islam, dan mereka sempat mengklaim bahwa mereka telah menegakkannya. Lalu diangkatlah Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi. Paham mereka, paham Khawarij. Nah, dan Allah Azza wa Jalla tidak memberi keberkahan dalam perjuangan mereka. Tidak dibangun di atas sunnah. Demikian pula sebagian kelompok Hizbut Tahrir yang selalu menggaungkan khilafah. Lalu kemudian mereka tidak memahami dengan benar bagaimana cara dan metode di dalam syariat Islam yang disebut khilafah itu. Kemudian kalau tidak ada khilafah, ada apa? Nah, karena negeri-negeri Islam itu sudah lama terbagi-bagi, terpecah belah, itu sudah lama, semenjak zaman para ulama dahulu. Masing-masing memiliki kekuasaan, ya. Dan para ulama mereka menerangkan bahwa masing-masing negeri yang di sana ada penguasanya, di sana ada pemerintahnya, di sana ada amirnya, ada imamnya,
wajib bagi setiap penduduk negeri tersebut untuk taat kepadanya. Tidak harus adanya khilafah baru kemudian diterapkan hukum-hukum imamah, tidak. Nah, ini pemahaman yang salah sebagian mereka, menganggap kalau tidak ada khilafah berarti tidak ada ketaatan. Akhirnya mereka pun membentuk sistem-sistem imamah, sistem-sistem khilafah yang melakukan pergerakan di bawah tanah. NII buat sendiri, imamnya sendiri, ya. Yang mereka baiat si fulan, yang masyarakat di sekitarnya, para tetangganya tidak tahu kalau dia itu imam, tidak tahu karena tidak punya kekuasaan. Pak RT-nya nggak tahu kalau dia itu imam, tapi dibaiat oleh para pengikutnya. Ya. Yang ini nggak mau ketinggalan jamus jamaah muslimin, baiat juga, bikin kelompok sendiri, lalu kemudian menerapkan hukum-hukum al-imamah, hukum-hukum pemerintahan itu kepada yang mereka baiat. Pemimpin negerinya itu nggak dianggap sama sekali. Dalam pandangan mereka presiden itu bukan orang yang wajib ditaati, ya. Sudah lepas ketaatan. Apalagi kalau disangkutkan dengan permasalahan mereka berhukum dengan selain hukum Allah, berarti tauhid, tauhid berarti kafir, kafir berarti halal darahnya. Baru sudah, ya, semakin kacau. Dan ini yang digambarkan kepada kaum muslimin, bahwa itulah Islam. Sehingga dalam pandangan sebagian, Islam itu identik dengan kekerasan, Islam itu identik dengan radikalisme, dengan terorisme, karena yang dimunculkan bahwa Islam itu orang-orang yang seperti ini, yang mengajak kepada penerapan syariat Islam tapi tidak dengan cara-cara yang syar'i. Nah, muncul lawannya dari sisi yang lain, kaum liberal, kaum plural, karena mereka melihat bahwa ini kok Islamnya mereka ini melampaui batas, berlebihan. Akhirnya mereka membantah, namun mereka terjatuh ke dalam tafriq, bermudah-mudahan. Islam itu adalah Islam yang menebarkan rahmat, ya betul, tapi akhirnya mereka terjatuh ke dalam prinsip-prinsip tasahulat, bermudah-mudahan, ya. Pemahaman liberal ditebarkan, akhirnya muncul anggapan bahwa semua agama itu sama, ya. Sebagaimana Nasara mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kaum muslimin, kita juga sebagai bentuk toleransi beragama. Maka kaum muslimin pun dianjurkan untuk mengucapkan selamat Natalan dan Tahun Baru, dan menganggap bahwa ini adalah hal yang diperbolehkan, ya. Seakan-akan kalau tidak mengucapkan selamat berarti tidak toleran gitu, ya. Ini kan kesalahan, salah di dalam memahami Islam. Maka Islam itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah Islam yang syariatnya itu syamil kamil, mengajarkan segala sesuatu. Sebagaimana Islam mengajarkan tauhid, mengajarkan kepada kita lakum dinukum waliyadin, kamu punya agama, kami juga punya agama. Tidak boleh kita tanazul dengan alasan kita harus bersikap toleran kepada selain keyakinan kita, selain agama kita, lalu kemudian kita seakan-akan mengucapkan sebuah ungkapan-ungkapan yang membenarkan apa yang mereka lakukan dari kebatilan, dari kesyirikan, iya kan? Mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir, itu seakan-akan kita memberi support, memberi pernyataan, takrir, persetujuan terhadap apa yang mereka lakukan dari kekufuran dan kesyirikan, dan itu tidak diperbolehkan. Apakah berarti kita tidak toleran? Oh tidak, ada prinsip-prinsip yang lain yang harus kita pelajari.
Ya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang kafir yang ada di Madinah, iya kan? Beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Para sahabat bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Kalau seandainya bukan karena perbuatan orang Yahudi yang mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk hidup bersama di Madinah, maka tidak akan terjadi peperangan. Berjalan di atas kesepakatan, perjanjian damai. Namun ketika Banu Nadir mereka membatalkan perjanjian, Banu Quraidah mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Demikian Banu Qainuqa, demikian pula kabilah-kabilah Yahudi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengangkat senjata. Namun pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap baik kepada mereka. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Silakan berbuat baik kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Itu aturan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup bertoleransi dalam sebuah negeri. Ya. Jadi Islam sudah mengajarkan kepada kita, cuman banyak dari kaum muslimin itu tidak atau kurang mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan ahlus sunnah sebagai ahlul wasat, ahlul haq, yang berada di pertengahan antara al-ifrat, sikap ifrat yang berlebihan, dengan sikap bermudah-mudahan. Ahlus sunnah berada di jalur tengah. Ya. Dalam urusan keyakinan, maaf, tidak boleh kita melakukan atau mengungkapkan sesuatu yang seakan-akan kita membenarkan apa yang menjadi keyakinan orang-orang kafir. Kafir. Ya. Karena sebagian kaum muslimin pun sudah dirusak otaknya oleh sebagian mereka yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan Yahudi Nasara itu kafir, tidak boleh. Subhanallah. Ya kalau bukan kafir berarti apa? Kafir bukan berarti lalu kemudian kita langsung menerapkan hukum bahwa si fulan kafir halal darahnya, kan bukan demikian. Tidak demikian. Bahkan ada orang-orang yang kafir di dalam Islam diharamkan untuk ditumpahkan darah. Tidak boleh. Kita punya perjanjian damai, hidup damai dalam sebuah negeri. Tidak boleh kita mengganggu mereka, walaupun dia tetangga kita, bagian dari masyarakat kita. Tidak boleh kita menyakiti mereka, walaupun dia kafir. Seorang yang menjadi tetangga kita, dia kafir, dia Nasrani, dia punya hak tetangga. Dia masih memiliki hak sebagai tetangga yang kita tidak boleh menyakitinya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya, walaupun tetangganya itu kafir. Tidak boleh kita menyakiti. Jadi ini telah diajarkan di dalam Islam. Asyarul rahimakumullah. Ya. Islam tidak ifrat, berlebihan seperti yang kita sebutkan tadi. Sampai ada yang mengatakan setiap yang namanya kafir halal darahnya. Dimanapun kalian mendapati orang itu kafir, bunuh saja. Ini jelas menyimpangkan makna-makna jihad, makna-makna yang disebutkan di dalam Al-Quran Sunnah dari pemahaman yang sebenarnya. Dan juga kelompok yang kita sebutkan tadi, tafrid, dari kaum liberal, pluralisme dan yang semisal mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaum muslimin, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada pemerintah kita untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah Tabaraka wa taala. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.